قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Bagaimana wasilah agar kita bisa as-sabat 'alal haq? Ada 4 wasilah jemaah, dan itu terangkum di surah Al-Asr, surah yang biasa kita baca. Yang pertama tahqiqul iman, mewujudkan iman. Yang pertama. Yang kedua al-amal salih, amal saleh. Yang ketiga at-tawasi bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat at-tawasi bis sabri, saling berwasiat di dalam kesabaran. Dan semua ini dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Asr, di dalam surah Al-Asr. Nah, juga yang menunjukkan atas hal itu adalah di surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bisabri wassalah. Nah, lalu juga di surah Al-Baqarah 153 juga, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'a as-sabirin. Kalau yang sebelumnya wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabirah, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, karena salat itu berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang apa jemaah? Orang-orang yang khusyuk. Di antara nikmat seseorang ketika Allah lapangkan hati ketika menunaikan ibadah. Makanya Nabi diberi oleh Allah anugerah ini. Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Apa yang dimaksud dengan bukankah aku telah lapangkan dadamu Muhammad? Maksudnya apa jemaah? Ini maksudnya menerima hidayah, menerima yakni perintah-perintah Allah itu lapang, enak. Sehingga Nabi bersabda wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan sejuk mataku di dalam salat. Yani dibuat indah salat itu. Dibuatnya tenang, nyaman, tumakninah. Bahkan ketika galau, obatnya ya salat. Timbul ketenangan saat sumpek, pusing, ya, banyak masalah. Bahkan Nabi idza hazabahul amr faji'a ila shalah. Nabi kalau tidak diliputi, didatangi oleh masalah urusan, maka beliau salat. Jadi salat itu menenangkan hati. Salat itu menenangkan jiwa. Tidak sumpek. Kalau yang sumpek itu salatnya orang-orang munafik. Wala yaqumuna illa kusala wala yadhkurullaha illa qalila. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka salat, berdiri salat dengan malas, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali berarti orang munafik zikir tidak? Zikir. Banyak sedikit? Sedikit. Antum? Tidak sama sekali. Ini musibah berarti. Asyarr minal munafikin, lebih buruk dari munafikin. Ya, minimal sama. Enggak, masa sama. Ya, ya minimal zikir ya kawan. Orang munafik saja zikir. Masa kita, ya? Karena munafik yang dimaksud itu munafik akbar yang dimaksud dalam ayat. Baik. Lalu juga di surah Al-Balad ayat 17 ya kawan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis sabr wa tawassau bil marhamah. Baik, bagaimana sekarang mewujudkan iman pertama dulu? Bagaimana mewujudkan iman? yakni dengan meyakini iman dengan sebenarnya, mengimani kepada rukun iman yang 6, ya. Kemudian meyakini iman itu qaulun wa amal, perkataan perbuatan sesuai dengan apa yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun amal saleh, yakni beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya, lalu beribadah dengan apa yang disyariatkan. Yang dimaksud al-amalu saleh, bagaimana mewujudkan amal saleh ikhwan sebagai wasilah untuk supaya kokoh teguh di atas agama. 2, amal saleh itu dibangun di atas 2. Pertama, an la ya'budu illa lillah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, wa an la ya'budu Allah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan. Bukan ibadah kepada Allahnya kepada Allah namun melalui hawa nafsu, atau melalui ikut-ikutan nenek moyang, melalui adat, ya, atau melalui hawa nafsu. Maksudnya itu ya sakar PDW.
Hawa nafsu artinya sakarpe dewe ibadah itu. Enggak peduli ada dalilnya tidak ada dalilnya. Ini bahaya, ikhwan. Bahaya, dan itu banyak di antara kaum muslimin sekarang. Justru ketika seseorang beribadah tidak sesuai tuntunan dari Rasulullah, itulah hakikat perpecahan. Itu biasanya ahli bid'ah akan menggembur-gemburkan, ayo bersatu, bersatu, bersatu. Mereka tidak paham hakikat persatuan itu di atas apa. Apakah di atas bendera, di atas ormas, di atas suku? Lah, persatuan yang dimaksud dalam Islam adalah di atas pemahaman agama maknanya. Maka coba lihat ikhwan, yang namanya bid'ah itu pemecah belah, memecah belah. Berbeda-beda bid'ah itu, beraneka ragam bid'ah itu. Beda dengan sunnah. Sunnah itu menyatukan umat bersatu di atas sunnah. Itu yang harusnya digembur-gemburkan dalam bab persatuan. Ya. Coba lihat cara zikir saja. Cara zikir. Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu pernah diajari Nabi doa mau tidur, jemaah. Doa mau tidur. Kata Nabi, "Idza ataita marja'aka," wahai Al-Bara', kalau kamu mau tidur, mau membaringkan badan, mau dipembaringkan, kata Nabi, "Fa tawadda' wudhu'aka lis-shalah." Maka berwudulah, yang pertama, berwudulah kamu seperti wudunya mau salat. Lalu kata Nabi, berbaringlah di lambung sebelah kanan. Ya, wattaji' ala syikkikal aiman. Wattaji', berbaringlah ala syikkikal aiman, di lambung sebelah kanan. Ini begini kalau tidur. Lalu yang ketiga, waqul, lalu baca doa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik ragbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik. Allahumma inni amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Apa adzan? Lalu kata Nabi, jadikan doa tadi akhir yang kau ucapkan sebelum tidur. Apa faedahnya jemaah? Fa in mutta fa anta 'alal fitrah. Kalau kamu mati di malam itu, maka kamu matinya di atas iman dan Islam, di atas fitrah. Syaratnya 4. Apa yang pertama, kawan? Berwudu seperti mau salat, bukan cuci tangan, bukan cuci wajah, berwudu seperti mau salat. Yang kedua, baring sebelah kanan. Baik. Yang ketiga, membaca doanya apa tadi? Ya kayak gitu aja lah karena nggak hafal. Yang keempat, jadikan akhir yang diucapkan. Jangan ngomong yang lain. Kalau masih ngomong yang lain, diulang lagi itu doa. Misalnya untuk mau tidur, istri nanya, "Pak, besok masa apa? Soto apa sembarang?" Lah, lalu nggak baca lagi doa itu, lalu kebetulan mati di malam itu, berarti matinya di atas kalimat apa? Soto sembarang. Mati di atas kalimat soto. Apa ada dalilnya masuk surga? Man kana akhiru kalamihi soto wa sembarang dakhalal jannah. Siapa yang matinya ucapan soto atau sembarang, dakhalal jannah. Ada hadisnya? Ada hadis palsu. Akhir ucapkan jemaah. Baik. Al-Bara' mengulangnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin saya ambil faedah dari hadis Al-Bara' bin Azib tadi adalah ketika Al-Bara' bin Azib mengulang doa tadi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Al-Bara' memandang lafaz wa bi nabiyyika alladhi arsalta, memandang lebih baik diganti dengan wa bi rasulika. Karena memang an-nabi dengan ar-rasul lebih utama ar-rasul, maka diganti sama Al-Bara' bin Azib. Dia ulangi doa tadi, lalu giliran wa bi nabiyyika alladhi arsalta diganti dengan wa bi rasulika alladhi arsalta. Dari segi bahasa kan pas ar-rasul dengan arsalta. Tapi apa kata Nabi? Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tidak boleh wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Dan iman terhadap nabi yang telah engkau utus, wahai Allah. Jadi enggak boleh mengganti lafaz nabi dengan rasul. Ini doa mau tidur cuma. Bagaimana pula doa salat? Doa mau tidur ini. Bagaimana doa zikir di dalam salat? Makanya saya katakan membaca Sayyidina tidak boleh, haram hukumnya kalau di dalam salat. Kenapa baca Sayyidina haram di dalam salat? Karena dalil-dalil yang datang dari Nabi tidak ada lafaz pakai Sayyidina. Namun kalau di luar salat tafadhol.
Ulama bebas, ulama memberi longgaran dalam hal ini. Tapi Allahumma sholli sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina, dan seterusnya di dalam salat enggak boleh. Termasuk jemaah sekalian dalam hadis Muslim tambahan zikir Allahumma antas salam, kata Tsauban radhiyallahu an, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salatan summa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, dan kalau kita bongkar kitab hadis tidak ada tambahan lebih daripada ini. Lalu rawi hadis mengatakan istighfar salasan, istighfar 3 kali. Bagaimana lafaz istighfar 3 kali ini? Rawi hadis wa huwa a'lam bi riwayatil hadis. Rawi hadis dan dia lebih tahu tentang periwayatan hadis. Apa kata rawi mengatakan? Istighfar salasan ay yaqul astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak ada al-azim. Enggak ada al-azim alladzi la yuqayyim wa atubu ilaih. Kalau di luar salat ini silakan baca itu, afdal. Tapi setelah salat cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam. Lah sekarang wahayna bis salam wa adkhalna al jannata darussalam. Dan antum yang lebih tahu itu. Dari mana tambahan ini? Wa ya'udus salam wa adkhalna al jannata darussalam. Apalagi Anda enggak pernah baca masalahnya. Cuman dengar. Walhamdulillah dari kecil belum pernah baca, dari kecil sampai tua begini tidak pernah baca tambahan wahayna rabbana bis dan seterusnya. Tambahan ini tidak boleh jemaah. Ciri daripada manhaj salaf dalam beragama rewel terhadap tambahan-tambahan yang tidak ada dasarnya. Maka memang benar kata orang, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Betul itu, karena bahaya sekali. Terus harus disampaikan tentang bid'ah ini. Baik, kembali ke pembahasan kita. Lalu yang ketiga, tahqiq at-tawasi bil haq, dengan cara dakwah. Dengan cara dakwah akan kokoh seorang muslim di atas hidayah. Dakwah mengajarkan manusia amar ma'ruf nahi munkar. Ali Imran 110 dalilnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Perhatikan jemaah ya. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, dengan syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana tahqiq at-tawasi bis sabr, mewujudkan saling berwasiat dalam kesabaran, yakni mengingatkan manusia akan pahala sabar. Sebagaimana umat-umat terdahulu diuji, demikian pula umat sekarang diuji.